Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas kisi-kisi asesmen sumatif sekolah untuk materi golongan darah. SKL-nya hereditas pada manusia, kompetensi dasarnya menganalisis pola-pola hereditas pada manusia, lingkup materinya golongan darah, ini pelajaran kelas 12 semester genap. Indikator soalnya, peserta didik dapat menghitung peluang genotip atau fenotip pada generasi ketiga dari persilangan dua sifat beda dengan tepat. Oke. Nah, ini contoh ya. Individu X memiliki golongan darah. Nah, ini ada bagan ya. Kita disuruh menentukan ya apa golongan darahnya. Apakah A heterozigot, B heterozigot, AB, B homozigot atau O gitu ya. Oke, sudah diketahui ya. Ini ada O, A, B, AB. Nah, O itu eh, genotipnya ya. Nah, kita tuliskan dulu ya. Jadi ada golongan darah A, ada golongan darah B, ada golongan darah AB, dan ada golongan darah O. A itu punya dua macam genotip ya. Ada yang heterozigot, ada yang homozigot. Untuk yang heterozigot genotipnya itu IA, IO. Sedangkan yang homozigot IA, IA. Begitu juga dengan yang B ya. Ada yang hetero, ada yang homo. Nah, yang hetero IB, IO, yang homo IB, IB ya. Kemudian kalau golongan darah AB itu IA, IB genotipnya. Golongan darah O, IO, IO. Nah, tinggal kita tentukan dulu. Ini ada golongan darah O. Golongan darah O itu udah pasti IO, IO. Dan golongan darah AB itu udah pasti IA, IB. Nah, ini kemudian ada golongan darah A dan golongan darah B. Ini ada golongan darah A. Nah, berarti ini ya bisa menghasilkan A ya karena golongan darah A-nya itu atau golongan darah A di sini pasti IAIO, yaitu hasil persilangan antara IB dan IO juga IA dan IO. Oh bisa, bisa ya. Nah, jadi nanti ya IA ini akan ketemu dengan IO yang di sini. Akan menghasilkan turunan IA dan IO. Nah, lalu bagaimana dengan yang ini X ya? Kita bisa analisis ya bahwa ini ada golongan darah O, A, B, dan AB. Nah, berarti agar menghasilkan keempat macam jenis anak yang golongan darahnya berbeda, maka X-nya itu mesti heterozigot. Dan heterozigotnya ini IAIO, yang A ya, ini IAIO, maka yang ini mesti IBIO. Nah, jadi B heterozigot. Jadi jawabannya yang B. Nah, ini kita bisa buktikan ya. Ya, kita bisa buktikan. IA, IO disilangkan dengan IB, IO. Maka dia punya gamet IA dan IO, IB dan IO. Nah, kita akan coba silangkan ya, parental gamet F-nya. Maka hasil yang pertama adalah IA, IB atau golongan darah AB, ya kan? Yang kedua, IA, IO atau golongan darah A. Lalu yang ketiga, IB, IO atau golongan darah B. Dan ini IO, IO atau golongan darah O ya. AB ada ya. B ada juga. A ada juga dan O ada juga. Berarti benar terbukti bahwa yang X ini adalah dia golongan darahnya B heterozigot gitu ya. Nah, kita akan coba contoh soal yang lain.
Oke, kita akan bahas contoh soal selanjutnya yaitu masih tentang golongan darah, tapi ini campuran dengan penyakitnya. Renata adalah seorang penderita siklemia heterozigot, kelainan yang membuat hemoglobin pada darah AB-nya tidak normal, sehingga eritrosit berbentuk bulan sabit. Eritrosit itu sel darah merah. Renata berencana untuk menikah dengan Boris bulan depan. Boris bukan penderita siklemia dan memiliki golongan darah O, gitu ya. Nah, bagaimana ya persentase keturunan mereka normal dan memiliki genotip IO gitu. IO. Ya, ini eh, sebenarnya mudah ya. Oke, kita lihat dulu ya AB dan O gitu ya. Renata itu kalau golongan darahnya AB pasti IA IB. Boris kalau golongan darahnya O pasti IO. Gametnya IA dan IB, dia IO dan IO si Boris. Maka pasti keturunannya nggak ada yang IO ya. Maka jawabannya 0% gitu ya. Ini gampang ya. Jadi yang siklemianya belum dihitung ya. Siklemianya belum dihitung. Tapi kalau mau hitung siklemianya boleh ya. Walaupun nanti tetap jawabannya sama 0%. Siklemia itu punya genotip ya. HB S besar, HB S besar. Ini untuk siklemia full ya. Ini sifatnya letal. Lalu ada HB, ini mesti besar ya, biar kelihatan besar. Lalu ada HB S besar dan HB S kecil, gitu ya. Ini untuk siklemia, tapi dia heterozigot. Lalu kalau yang normal, HB S kecil, HB S kecil. Kenapa terus HB? HB itu hemoglobin, ya, yang mengikat sel darah merah, gitu ya. Ini normal. Nah, maka ketika si Boris, ya, Boris itu kan eh, normal ya. Nah, ini HBS kecil disilangkan dengan HB. Gini aja ya, biar kelihatan besarnya ya. HBS besar, maka HBS besar, HBS kecil ya, dia karena heterozigot siklemianya. Maka nanti keturunannya ya, ini kita pisahkan dulu gambarnya. Oke. Maka nanti keturunannya yang pertama adalah HB S besar, HB S kecil, lalu yang kedua adalah HB S kecil, HB S kecil. Ini punya punya kemungkinan untuk yang normal itu 50%, gitu ya. Tapi untuk genotip IO itu nggak ada kemungkinan ya. Maka tetap jawabannya adalah 0%, gitu ya. Oke, itu adalah contoh pembahasan dari golongan darah. Terima kasih.